Nah, ada satu pinjol yang saat ini sedang gencar-gencarnya diburu oleh para netizen. Salah satunya karena sudah membuat banyak orang lain jatuh korban. Yaitu ada beberapa orang tua yang didatangin oleh DC-nya ini membuat keributan hingga orang tuanya ini jatuh sakit dan sekarang kritis di rumah sakit. Nah, pinjol apa ini? Kita akan bahas secara tuntas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari pertama kerja ini semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam semua kegiatan kalian apapun itu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang satu pinjol yang sekarang ini sudah hampir mau jatuh korban. Ada orang tua yang didatangin oleh DC-nya ngamuk-ngamuk sehingga sekarang kritis di rumah sakit. Nah, kita akan bahas secara tuntas agar kalian juga tahu dan paham apakah kalian akan lanjut membayar atau kalian galbaikan nasional. Tapi sebelumnya saya harapkan buat kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelum kita lanjut, kita akan bahas dulu yaitu tentang bergelimangannya atau bertambahnya orang stres di daerah Bandung. Perlu teman-teman ketahui ya, Bandung atau Jawa Barat ini tergolong paling banyak pengguna dari pinjol dan judi online. Nah, dari lembaga swadaya masyarakat yang banyak menerima laporan pengaduan tentang intimidasi dari para kolektor dan debt kolektor yang datang ke rumah mereka, para pemuda mengajak semua advokat untuk melindungi mereka, mencari hukum yang bisa untuk melindungi para orang-orang yang galbay dan juga dari pinjol-pinjol yang terus seenaknya menggerus dari keuangan mereka. Baru-baru ini di Jawa Barat sendiri sudah diresmikan yang namanya SWJ, yaitu Smiling West Java Academy, di mana di sini mengajak seluruh masyarakat yang memang terjerat dari pinjol dan judi online untuk sama-sama membangun kepercayaan diri dan mengedukasi agar mereka paham dampak dari apa yang mereka lakukan saat ini dan benar-benar keluar dari yang namanya pinjol. Mudah-mudahan akademi ini terus berlanjut, tidak hanya di awal-awal saja, makin banyak orang-orang yang mulai mempresentasikan dirinya, mulai menceritakan tentang keadaan yang terjadi pada dirinya dan tidak menyimpan dalam diri mereka agar mereka lebih kuat mental lagi, sama-sama membangun kepercayaan diri. Nah, mudah-mudahan hal yang seperti ini, akademi yang seperti ini tidak terjadi hanya di daerah Bandung saja, walaupun kita tahu daerah Bandung paling banyak pengguna pinjol-pinjol. Ya, mudah-mudahan dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah semuanya mengikuti akademi ini dan mulai banyak orang yang teredukasi. Nah, dari itu ya teman-teman ya, mengapa adanya akademi yang dibentuk seperti ini? Karena baru-baru ini saja ada seorang teman yang memang menginformasikannya di grup lain ya, dan salah satu temannya juga mencoba untuk menginformasikan kepada saya, mengatakan, "Mbak, tolong bantu Mbak, ada pinjol yang memang sampai saat ini belum terdetek ataupun belum disenggol sama OJK, padahal semua kelakuan DC-nya di luar dari apa yang diaturkan oleh OJK. Walaupun pinjol ini menggunakan yang namanya pihak ketiga, tetapi dalam aturan dari OJK mengatakan bahwa segala bentuk kelakuan dari pihak ketiga itu adalah tanggung jawab dari pinjolnya yang melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Ini pernah dituangkan dalam peraturan PUJK nomor 22 tahun 2023 dan pernah dijelaskan sendiri oleh Kepala OJK yang bunyinya seperti ini. Kami mewajibkan PUJK untuk menindaklanjuti semua aduan dari konsumen yang ditujukan oleh PUJK, termasuk jika konsumen melakukan atau mengadu terkait perilaku penagihan oleh debt kolektornya gitu ya, atau oleh petugas penagihannya. Dan kemudian PUJK tuh boleh bekerja sama dengan pihak ketiga, namun tentu saja yang bersertifikat dan seluruh apa yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut menjadi tanggung jawab dari PUJK. Jadi buat kalian yang diintimidasi sama semua DC-DC dari pihak ketiga, tetap semuanya kembali kepada pinjolnya. Oke, kita lanjut lagi ya, kejadian dari seorang teman yang diintimidasi oleh salah satu pinjol, dan pinjol ini bukan hanya sekali dua kali aja mengintimidasi seseorang hingga masuk ke dalam rumah sakit, dan ini sudah berkali-kali. Nah, ini bisa menjadikan contoh buat kalian, apakah kalian masih mau menggunakan pinjol ini ataukah kalian galbaikan selamanya. Kita bacakan kronologinya ya. Ada DC Kredivo datang ke rumah ibu saya, nyelonong aja main masuk dan duduk. Ibu saya sudah menyampaikan bahwa saya sudah tidak tinggal di alamat tersebut. Ibu saya menjelaskan baik-baik. Ibu saya sulit berbicara lantang karena pernah stroke. Disuguhi minuman juga DC-nya dan temannya, tapi mereka tetap ngotot, bahkan bentak-bentak keluarga saya.
Tante dan adik saya perempuan. Tante saya sampai tremor dan ibu saya shock. Darah tinggi kumat hingga dilarikan ke rumah sakit. Ibu saya sampai pecah pembuluh darah. Saya sudah lapor OJK, Kredivo dan lain-lain, tinggal lapor ke kepolisian. Tinggal ke kepolisiannya yang belum karena masih sibuk mondar-mandir RS. Pas lapor Kredivo, katanya itu SOP jelas-jelas melanggar. Satu, dia datang tanpa janjian atau tanpa persetujuan saya. Tanpa persetujuan saya aja udah salah. Dua, dia ngasih tahu jumlah piutang nasabah ke orang lain maupun orang tua atau keluarga itu tetap nggak boleh karena sifatnya confident atau rahasia. Ketiga, dia ngotot maksa padahal nasabah nggak ada di tempat, bahkan udah dijelasin kalau udah nggak tinggal lagi di situ. Keempat, dia marah-marah atau meninggikan suara aja udah bentuk ancaman ataupun intimidasi. Kelima, enggak nunjukin surat tugas si Ambon yang dia bawa. Keenam, surat tagihan yang dia kasih fotokopian dan tulis tangan lalu tidak ada stempel basah. Nah, ini foto ibunya yang sudah terbaring di rumah sakit akibat pecah pembuluh darahnya karena punya penyakit riwayat darah tinggi, dibentak-bentak lagi akhirnya menimbulkan shock yang berat dan masuk ke dalam rumah sakit. Nah, saat ini si nasabah ini belum melaporkan kondisi ini kepada kepolisian untuk menindaklanjutin dari kelakuan DC-DC-nya. Nah, sebenarnya bukan hanya teman saya tadi aja yang mengalami kejadian tidak mengenakan atas ditagih sama Kredivo. Sebelumnya juga sudah ada, ini baru 5 hari yang lalu ya, di-upload di media konsumen yang di sini menyebutkan bahwa orang tuanya juga ditagih. Nah, kita baca ya. Saya adalah konsumen Kredivo yang sudah menggunakan transaksi seperti bayar wifi dan beli pulsa. Suatu ketika saya ada pinjam uang dan itu lunas. Setelah itu saya lama tidak menggunakan dana pinjaman dari Kredivo sampai saya ditelepon oleh sales Kredivo yang menawarkan pinjaman. Tuh, dengar ya teman-teman ya, sudah lunas pun kita akan dikejar-kejar sama marketingnya. Qadarullah, tahun 2023 saya kena musibah, yaitu kena tipu sebesar 11,6 juta yang mengharuskan saya meminjam uang di Kredivo dengan nominal 5 juta dengan cicilan per bulan 1,1 juta. Sudah dua kali saya cicil. Nih, pada cicilan ketiga saya sudah tidak sanggup lagi bayar karena uang terpakai untuk kuliah. Telat 1 bulan, FC sudah datang. Sopan, orang tua tidak menanyakan perihal kelengkapan FC tersebut. Pada bulan selanjutnya, FC kedua datang 3 hari berturut-turut. Lagi-lagi orang tua saya tidak menanyakan tentang kelengkapan berkas dan tugasnya. Namun FC datang yang kedua ini mendesak ibu saya untuk membayar 1,4 juta. Padahal aturan OJK tidak boleh menagih selain kepada si pengutang. Ibu saya kakinya lemas, sakit sampai vertigonya kambuh. Lalu saya menghubungi CS Kredivo untuk negosiasi lagi bagaimana jika bayar pokok malah dilemparkan dan dikembalikan lagi ke FC yang datang dan mengatakan bahwa itu sesuai kesepakatan antara saya dengan FC. Nah, ini yang tidak boleh teman-teman ya. Malah pihak CS-nya meminta kita untuk negosiasi lagi ke FC. Nah, hal-hal yang seperti ini kebanyakan dipakai sama FC untuk mengintimidasi, menipu kita. Ada yang menawarkan kita untuk menggunakan jasa-jasa mereka. Nah, ini yang seharusnya benar-benar ditanggapin sama OJK. Jangan sampai segala sesuatu bentuk negosiasi itu dilakukan kepada FC. Bulan April tidak ada Kredivo datang lagi, berarti bulan ini ya. Namun pada hari Rabu, bulan April tidak ada FC Kredivo datang lagi, namun pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 kemarin saya datengin lagi oleh FC Kredivo perempuan. Dia minta saya datang ke kantornya, alamat Jalan Purwodadi Surabaya. Nah, ini bentuk suratnya dan hanya tulisan tangan dengan total tagihan. Nah, dari 2 kejadian di atas yang memang dilakukan penagihan secara intimidasi, jadi di sini kita lihat jerat hukum yang pantas untuk DC-DC-nya. Ketentuan sebagaimana dimasukkan dalam UU ITE di atas pada intinya melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan, mendistribusi, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen yang memiliki muatan pemerasan dan penyebaran. Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan di atas, maka pasal 45 ayat 4 JO, pasal 27 ayat 4 UU ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Sementara
Sementara pasal 27 UU ITE, pasal 45 BJO, pasal 29 UU ITE memberikan ancaman penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 750 juta. Hakim menyatakan penagih pinjol terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan ataupun mentransmisi atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindakan penagihan pinjol memiliki ancaman kekerasan atau tindakan serupa lainnya dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pidana. Kemudian apabila tindakan pencemaran dilakukan melalui sarana elektronik, maka pelaku dapat ditindak menggunakan ketentuan penangguhjawaban pidana yang diatur dalam UU ITE. Nah gitu teman-teman ya. Jadi atas kasus 2 DC tersebut yang sampai mengakibatkan orang tua korban mengalami hal kritis bisa dikenakan jeratan KUHP pidana. Ini sangat bisa karena sudah melakukan pemerasan dan sampai membuat orang itu terluka. Jadi setiap kita mau melaporkan ini sampai benar-benar ke pengadilan, memang kita harus punya advokat yang mendampingi kita. Biar nantinya kelakuan DC ini benar-benar sampai mencuat dan sampai benar-benar bisa diambil keputusan seperti yang terjadi pada adik kami sebelum-sebelumnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau emang kita tidak bisa membayarkan advokat, kita tidak bisa membayarkan kuasa hukum untuk membela kita, nah kita sendirilah yang memang wajib bersama-sama memviralkan kejadian ini biar nantinya Kredivo tidak semena-mena terhadap semua konsumen-konsumennya. Bisa jadi hari ini mereka yang terjadi seperti itu, ke depan bisa jadi DC-DC tersebut akan melakukan hal yang sama kepada kalian lagi. Jadi saya harapkan buat kalian semuanya, jangan lupa segala intimidasi kalian wajib videokan untuk melaporkan kejadian ini biar terlihat wajahnya yang mana dan orangnya yang mana agar dapat segera ditindaklanjuti oleh polisi. Nah itu dia teman-teman ya, bukan hanya 1-2 orang saja yang melaporkan seperti ini, bahkan kalau sudah berkaitan dengan orang tua kita sudah tahu tidak ada yang boleh menagih selain dari si penghutang. Mau dia ngamuk-ngamuk di rumah mertua, mau dia ngamuk-ngamuk di rumah orang tua, itu sudah menyalahi aturan. Walaupun kita tahu kalau kita mengadu kepada AFPI, hal ini tidak akan ditanggapi karena Kredivo sendiri bukan bawahan AFPI, tetapi semua DC-DC yang keluar dari pihak ketiga bekerja sama dengan Kredivo itu memiliki SPPI yang dikeluarkan resmi dari AFPI. Jadi tetap kembalikan kepada AFPI, kembalikan kepada OJK dan lapor segala bentuk intimidasinya kepada polisi. Walaupun nanti Kredivonya akan cuci tangan ataupun lepas tangan karena ini adalah pihak ketiga, kita kembalikan semua peraturan yang mengatakan bahwa semua bentuk tindakan dan kriminalitas yang ditimbulkan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan pinjol itu adalah tanggung jawab dari pinjolnya. Saya doakan buat ibu dari salah satu teman kita cepat membaik ya, diberikan kesehatan, dan buat teman saya sekarang diintimidasi diberikan kekuatan dan dukungan yang banyak dari kalian semuanya untuk membantu dia melaporkan hal ini kepada polisi. Karena kalau bukan dia laporin sama aja pelaporannya tidak akan diterima ataupun berjalan di tempat saja. Semoga ada keadilan buat dirinya ya. Itu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi mood booster buat kalian berpikir-pikir ulang lagi, lebih baik menggunakan pinjol P2P lending atau menggunakan pinjaman online yang bukan P2P lending. Semua keputusan ada di kalian dan kalian lebih bijak lagi dalam menggunakan uang dan melakukan pinjaman di pinjaman online. Ya, kalau belum ada dana, galbekan dulu, tapi harus kuat mental, semangat, dan harus lebih percaya diri lagi. Yakin kalian semua bisa keluar dari lingkaran setan ini. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan buat kalian semuanya. Semoga menjadi informasi yang lebih berguna lagi buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.